Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Septia. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat pada Program Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Wanita Tani Menur di Desa Sukowono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian 1, yaitu yang pertama Dr. Aziza Husin NPD, yang kedua yaitu Yanti Carmela Ningsi SPD MPD. Baik, di dalam proposal penelitian yang pertama yaitu adanya bab 1. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada proposal penelitian saya, yaitu pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis yang ingin mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam pasal 1 butir 6 PP nomor 54 tahun 2004 tentang pemberdayaan perempuan, dilihat dari sisi optimalisasi peran yang dilakukan perempuan memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang, baik bidang sosial, budaya, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Peran yang dilakukan tentunya tidak mengesampingkan peran utamanya, yaitu sebagai pengelola keluarga. Perempuan yang diharapkan merupakan perempuan yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Ada yang memiliki keahlian pada bidang pengolahan pangan, pengembangan produk, baik produk perikanan maupun produk peternakan. Program pemberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga akan menjadi pintu masuk kesejahteraan keluarga. Berkaitan dengan perbaikan kesejahteraan keluarga, maka menuntut perempuan untuk bekerja dan menambah penghasilan. Seperti halnya program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan di Desa Sukowono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Petani di Desa Sukowono lama berperan penting sebagai tonggak penghasilan pangan. Petani perempuan memiliki peran yang hampir sama dengan petani laki-laki dalam kegiatan pertanian. Petani perempuan juga terlibat dalam pemasaran, kegiatan dari mengolah penghasil pertanian sampai pemasaran hasil pertanian. Peningkatan produktivitas tenaga kerja wanita memiliki peran dan potensi yang strategis dalam membentuk peningkatan perekonomian keluarga. Wanita sebagai komponen yang masyarakat yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam melakukan pembangunan. Proses pembangunan yang melibatkan masyarakat merupakan perwujudan nyata dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pembinaan wanita ada di pedesaan melalui suatu wadah kelompok yang disebut dengan Kelompok Wanita Tani atau KWT. Perlu diingat, potensinya sangat besar dan dimanfaatkan serta peranannya sebagai mitra kerja yang selaras dengan laki-laki, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Sukowono sepakat untuk membentuk suatu kelompok wanita tani menur. Pada penerapannya, partisipasi masyarakat menjadi unsur terpenting dalam pelaksanaan program KWT. Menurut Ahmad dan kawan-kawan, pada tahun 2019, pengertian partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat mempunyai peran yang penting dalam keberhasilan suatu kelompok wanita tani yang ada di Desa Sukowono. Dari deskripsi di atas, peneliti tertarik untuk membuat proposal penelitian tentang partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani Menur di Desa Sukowono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas.
Rumusan masalah pada proposal penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan perempuan pada kelompok wanita tani menur di Desa Sukowono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani di Desa Sukowono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu digunakan untuk memberikan sumber pemikiran bagi kelompok wanita tani menur di Desa Sukowono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Nah, yang kedua yaitu memberikan sumbangan ilmiah kepada ilmu pendidikan masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai pijakan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani atau KWT. Manfaat praktisnya yaitu yang pertama, bagi peneliti menambah wawasan dan pengalaman secara langsung tentang pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani. Yang kedua yaitu bagi subjek penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam program pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani dan dapat meningkatkan program KWT di Desa Sukowono. Baiklah, di sini pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka di sini merupakan sebuah tinjauan literasi yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Tinjauan pustaka di sini terdapat yang pertama yaitu tentang pengertian partisipasi, yang kedua yaitu pengertian pemberdayaan, yang ketiga pengertian pemberdayaan perempuan, dan yang keempat tentang pengertian kelompok wanita tani atau KWT. Baik, yang pertama yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasian perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat menurut Ahmad dan kawan-kawan pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu partisipasi merupakan usaha sadar seseorang untuk mengikuti suatu kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Menurut Sutriyorini et al. Pada tahun 2015. Nah, selanjutnya dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu bentuk keterlibatan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang sama dan memecahkan suatu permasalahan. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak belakang dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses memperoleh daya atau kekuatan dan kemampuan, atau proses pemberian daya atau kekuatan dan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga, masyarakat, atau perusahaan untuk masyarakat melakukan perubahan. Ini menurut Triyono Endi. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lainnya untuk memperbaiki dirinya. Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses pemberian kekuatan, kemampuan, pengetahuan yang mempengaruhi kehidupan pihak yang diberdayakan. Selanjutnya yaitu pengertian pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Pramuji 2013, pemberdayaan perempuan adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat
dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri menurut et al. 2019. Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kompetisi secara kuantitatif maupun kualitatif potensi skill perempuan sebagai modal berpolitik. Ini menurut Lestari pada tahun 2018. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan usaha untuk menggerakkan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai kesejahteraan, kemajuan, dan kemakmuran dalam menjalani kehidupan. Pengertian kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani adalah suatu kelompok yang terdiri dari ibu-ibu atau para wanita yang mempunyai aktivitas di bidang pertanian yang tumbuh berdasarkan kepentingan yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ini menurut Ueno pada tahun 2013. Kelompok wanita tani adalah sebuah wadah yang menampung wanita untuk bekerja sama meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini menurut Chambera Marino 2017. Menurut Syarif 2018, kelompok wanita tani adalah sebuah wadah yang digunakan memberi kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan sektor pertanian. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok wanita tani merupakan suatu kelompok kumpulan wanita atau ibu-ibu yang menjadi wadah perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Baik, yang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Lokasi penelitian pada proposal penelitian ini yaitu di Desa Sukowono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, memberikan pengertian penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, penyajian data, menganalisis dan menginterpretasi data, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu pada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di sini dilihat dari 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap asesmen atau identifikasi masalah. Selanjutnya yaitu tahap alternatif yaitu pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan atau implementasi program kegiatan. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi, termasuk evaluasi input, proses, dan hasil. Yaitu informan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi dari data-data dari berbagai sumber yang ada. Di antaranya yaitu Ketua Kaur Pembangunan yang ada di Desa Sukowono. Selanjutnya yaitu Ibu Ketua KWT yang ada di Desa Sukowono. Selanjutnya yaitu anggota kelompok wanita tani yang ada di Desa Sukowono. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Yang kedua yaitu reduksi data, proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Yang ketiga yaitu penyajian data setelah data direduksi. Yang keempat yaitu tahap akhir adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan dan melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Selanjutnya yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain yaitu literatur yang relevan dengan judul penelitian, misalnya materi atau dokumen-dokumen dari kantor desa, serta karya tulis yang relevan dengan judul penelitian. Selanjutnya yaitu
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan untuk memperoleh data-data primer. Selanjutnya yaitu observasi. Peneliti melakukan observasi lapangan secara langsung. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini didapatkan dari dokumen-dokumen yang ada di kantor desa ataupun dokumen-dokumen yang ada pada kelompok wanita tani ini. Tadi penjelasan saya tentang proposal penelitian saya yang berjudul tentang partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani yang ada di Desa Sukowono, Kecamatan Jeloka, Kabupaten Musirawas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.